When you say that you love me, 난 하늘 위를 걷네. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Putri Pertiwi dari kelas Biologi E semester 4 akan mereview mengenai variasi intrapopulasi. Ya, kita bisa lihat. Nah, di samping saya ini ada beberapa peta konsep dari variasi intrapopulasi. Nah, dari yang pertama yaitu ada pengertian, kemudian kemungkinan hewan dalam suatu populasi itu ada 4. Ada variasi di alam itu dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, kemudian faktor genetik dan faktor non-genetik. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ya, langsung saja ke pengertian variasi intrapopulasi. Variasi intrapopulasi. Variasi intrapopulasi merupakan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada hewan-hewan dalam suatu populasi. Nah, jika kita ingin melihat hewan tertentu dalam satu populasi sendiri, ada 4 kemungkinan. Yang pertama itu ada pena yang sama dari satu spesies, kemudian pena berbeda dari spesies yang sama. Kemudian ada spesies sibling dan spesies berbeda. Nah, pena sendiri merupakan istilah untuk menunjukkan perbedaan bentuk atau fenotip yang terjadi dalam suatu populasi atau varian individu. Nah, langsung saja, variasi di alam dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu yang pertama ada faktor genetik dan faktor non-genetik. Faktor genetiknya sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi variasi spesies dikarenakan oleh peristiwa pewarisan sifat dari yang tertua ke keturunannya, yaitu melalui faktor pembawa yang biasa disebut dengan DNA. Kemudian ada faktor non-genetik. Nah, faktor non-genetik sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi variasi spesies dalam populasi yang dikarenakan faktor selain genetik. Faktor selain genetik sendiri itu ada dikarenakan karena variasi umur, individu, dan variasi sosial. Nah, contoh variasi non-genetik. Yang pertama ada variasi individu menurut umur. Nah, variasi individu menurut umur ini dapat dibagi beberapa. Yang pertama itu ada variasi umur. Nah, variasi umur sendiri ini merupakan hewan yang akan melewati fase juvenil atau larva yang sangat berbeda dari fase dewasa. Kemudian ada variasi musiman pada satu individu. Nah, variasi musiman pada satu individu ini merupakan hewan yang hidupnya melalui beberapa musiman yang dapat memperlihatkan variasi individu. Nah, contohnya itu seperti pada burung yang akan memiliki warna yang lebih cerah pada saat musim kawin dan warna yang lebih pucat pada saat setelah musim kawin. Nah, beberapa spesies perubahan warna bulu ini hanya terjadi pada individu jantan. Selanjutnya ada variasi musiman pada keturunan yang berbeda. Nah, variasi musiman pada keturunan yang berbeda ini merupakan anakan yang muncul pada musim dingin akan lebih pucat dari yang lahir musim panas. Nah, ada variasi sosial. Variasi sosial ini contohnya serangga. Serangga ini memiliki variasi sosial. Kemudian yang ketiga itu ada variasi ekologi. Variasi ekologi dapat dibagi beberapa. Yang pertama itu ada variasi habitat. Variasi habitat ini merupakan kerang yang hidup di daerah hulu berbeda dari yang hidup di hilir. Nah, maksudnya itu seperti individu yang hidup di perairan dengan kandungan kapur tinggi akan memiliki cangkang berbeda dari perairan dengan kapur rendah. Kemudian dari variasi ekologi ini ada
variasi karena perubahan iklim temporer yang merupakan terjadi pada hewan dengan plastisitas tinggi. Nah, berbeda jika kondisi berubah, ikan akan tumbuh lambat, tapi sebaliknya, jika kondisi lingkungan baik dan cukup suplai makanan akan tumbuh lebih cepat. Kemudian ada variasi karena inang. Variasi karena inang yaitu parasit yang hidup pada inang berbeda. Nah, seperti perbedaan morfologi atau bahkan fisiologis. Misalnya parasit. Nah, variasi karena kepadatan, contohnya yaitu belalang tertentu memiliki fase biologis yang tidak stabil. Tiap fase memiliki anatomi. Nah, warna dan karakter tingkah laku juga berbeda. Kemudian ada variasi alometrik, yaitu suatu individu dalam populasi yang memiliki pertumbuhan alometrik akan mengakibatkan variasi heterogenik. Nah, pada umumnya terjadi pada serangga seperti pada semut, kepala semut, tanduk frontal, dan torak pada kepik. Kemudian ada variasi neurogenik, yaitu terfokus pada perubahan warna hewan sebagai respon terhadap lingkungan. Nah, perubahan terjadi karena menyebar atau berkumpulnya organ pembawa warna. Contohnya itu seperti bunglon. Kita akan berlanjut ke contoh variasi genetik, antara lain yang pertama itu ada seksual dimorfisme, yang merupakan variasi berasosiasi kelamin. Nah, seksual dimorfisme ini dapat dibagi beberapa. Yang pertama itu ada perbedaan kelamin primer, yang merupakan perbedaan pada organ yang digunakan untuk reproduksi. Kemudian ada perbedaan kelamin sekunder, yaitu perbedaan ini merupakan seksual dimorfisme yang paling nyata di antara hewan. Nah, perbedaan jantan dan betina kadang sangat terbatas, kadang perbedaan sangat nyata, sehingga dideskripsikan sebagai spesies yang berbeda. Kemudian ada interseks. Interseks sendiri merupakan individu yang memperlihatkan karakter campuran antara karakter jantan dan karakter betina yang kemudian hasil dari susunan yang seimbang antara gen yang membawa kecenderungan jantan dan kecenderungan betina. Nah, yang kedua yaitu ada variasi kontinu. Variasi kontinu sendiri merupakan variasi yang terjadi karena perbedaan genetik yang sangat rendah. Nah, nilai rata-rata varian dan koefisien variasi untuk tiap sifat merupakan karakter dari tiap populasi dan spesies. Nah, spesies allopatric sendiri merupakan spesiasi melalui isolasi geografik, misalnya melalui fragmentasi habitat dan migrasi seleksi di bawah kondisi demikian. Nah, yang terakhir, contoh spesies yang mengalami variasi intrapopulasi yaitu seperti burung kakatua raja jantan dan burung kakatua raja betina. Nah, burung kakatua raja jantan sendiri memiliki warna hijau dengan lambung orange, sedangkan yang betina memiliki warna merah dan biru dengan lambung yang berwarna hitam. Nah, keduanya itu dianggap spesies yang berbeda. Padahal kalau kita kaji dan mencari tahu yang lebih akurat sendiri, dua burung kakatua itu sebenarnya suatu spesies yang sama, tetapi kedua burung tersebut mengalami variasi. Nah, jadi ini merupakan contoh spesies yang mengalami variasi intrapopulasi. Kedua burung tersebut juga dianggap spesies berbeda sampai hampir 100 tahun. Selain itu juga kita dapat melihat contoh dari ayam. Nah, ayam juga
Ada ayam kampung dan ayam negeri. Nah, kedua ayam tersebut merupakan variasi yang berbeda. Spesies yang mengalami variasi intrapopulasi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you say that you love me, 난 하늘 위를 걷네.